itu lagi diambil. Lagi diambil. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjut lagi pembahasan yang tadi sudah diapalkan sedikit. Tadi sampai mana? Kisahnya iblis yang mendatangi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yakni ketika beliau sedang duduk di majelisnya, datanglah iblis menggunakan manik-manik, ya, pernak-pernik yang ada di kepalanya, atau mahkota ya kalau di terjemahan itu. Yang mana mahkotanya ini, masya Allah luar biasa, banyak sekali warnanya. Jos. Oh, tak. Siapa namanya? Kemudian ketika iblis meletakkan mahkotanya, ditanyai oleh Nabi Musa alaihi salam, "Famal ladzi ra'aituhu 'alaik?" Itu apa yang ada di kepalamu itu? Bihi aqtatifu qulubal ibad. Ini adalah sesuatu yang dengannya aku dapat menyesatkan hati para hamba. Allah alam, tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan mahkota tersebut. Yang jelas dalam periwayatan lain, yakni ketika setan itu mendatangi Nabi Yahya alaihi salam, ada juga yang bergelayutan di tubuh iblis, semacam manik-manik yang dikatakan itu adalah syahwat, yang dengan syahwat itu iblis banyak sekali menyesatkan manusia dan menjadikan hati manusia itu menjadi condong kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Qal faman ladzi idza sana'ahu al-insana istahwata 'alaihi. Apa yang kamu lakukan kepada manusia sehingga kamu mampu menguasai manusia? Ada 3 perkara. Idza a'jabat nafsu, ketika dia bangga diri, merasa ujub, wastaktsara amalu, dan merasa amalnya telah banyak, wa nasiya dzunubahu, dan dia melupakan dosa-dosanya. Ini 3 perkara yang ketika 3 perkara ini terkumpul pada seorang hamba, maka mudah sekali iblis menguasai orang tersebut. Apa ya tadi? Ulangi. Idza a'jabat nafsu, ketika dia bangga diri, merasa ujub, wastaktsara amalu, dan merasa amalnya telah banyak, wa nasya dzunubahu, dan lupa akan dosa-dosanya. 3 perkara ini. Maka hati-hati ketika kita sudah mulai dikenal banyak orang dengan ruqyah yang sedang kita dakwahkan, jangan sampai kita rasa bangga diri. Wah, aku telah banyak jasanya dalam membangun ketauhidan di negeri ini. Jangan juga kita merasa telah banyak beramal sehingga melupakan amal yang baiknya, sehingga kita mencukupkan diri terhadap amalan-amalan yang pernah kita lakukan.
merasa ujub dengan amalannya, merasa paling tinggi dan paling lama dalam meruqyah. Kamu peruqyah junior baru kemarin sore masih bermain-main di pantai, di tepian pantai, aku sudah menyelam ke dasar samudra. Jangan sampai semacam itu. Kalau terbetik rasa ujub walau hanya setitik saja di hati kita, merasa telah paling banyak amalnya, paling banyak pengikutnya, merasa paling berjasa dalam dunia ruqyah misalnya atau dunia yang lainnya, saat itu juga setan berhasil membuatnya terpedaya, membuatnya lebih mudah untuk dikuasai oleh setan. Wa nasiya dzunubah, dan dibuat lupa akan dosa-dosanya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyampaikan, ada kalanya orang yang berbuat maksiat itu lebih membuat iblis menyesal beribu-ribu kali lipat daripada orang yang melakukan suatu amalan saleh. Yang dimaksud apa? Oh, berarti aku maksiat aja dong, gak usah beramal saleh. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud, ini bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi ya. Yang dimaksud, ketika seseorang yang bermaksiat, dia berdosa, di hadapannya selalu dia terbayang-bayang akan dosanya di masa lalu, sehingga terus-menerus dia bertobat, terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan istighfar ini mempersempit celah setan untuk menjadikannya budak. Yang dengan istighfar ini membuat setan menjadi semakin jauh jaraknya daripada orang yang telah bermaksiat tersebut, sehingga setan itu benar-benar menyesal. Asem mere, anggar ngerti kayak gini, orang bakal tak goda, ben orang tobat terus. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang soleh dalam amal ibadahnya, seenggaknya kita berlomba-lomba dengan orang yang pendosa, dengan apanya? Dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin belum dan mungkin bukan orang yang alim dan saleh. Kita ini hanyalah tuwailib, para pelajar yang masih cetek ilmunya, miskin amal. Kita fakir terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perantaraan inilah mari kita berlomba-lomba dengan para pendosa yang lain untuk banyak-banyakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaguskan istighfar kita, merealisasikan taubat kita dengan amalan soleh sesudahnya. Seperti itu. Salah seorang syekh saya di Al-Azhar pernah mengatakan suatu wasiat nasihat yang luar biasa yang sampai sekarang masih saya ingat betul-betul. Yakni salah satu tanda amalan seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu telah melakukan suatu amalan, dia justru tambah semangat melakukan amalan-amalan yang lainnya, amalan ketaatan yang lainnya. Dia tidak mencukupkan diri dan tidak merasa bangga dengan amalan yang telah lalu. Seperti contoh, baca Quran. Sehari ini mungkin sudah baca 1 juz sekali duduk selepas subuh. Tanda amalan, salah satu tanda amalan kita diterima, duha baca Quran lagi, zuhur baca Quran lagi, asar demikian terus menerus. Kebanyakan dari kita lah wis maca Quran iki. Udah baca Quran iki tadi. Nah, penyakitnya wong Banyumas penyakit ikih. Udah baca Quran ini tadi sekian juz, 1 juz rampung malah selama subuh. Udah siang ini nggak usah baca Quran. Udah sore ini nggak usah baca Quran. Udah baca Quran tadi. Contoh. Sudah sholat, sudah sedekah 100
100.000 misalnya. Minggu lalu udah sedekah, minggu ini nggak usah. Atau misal contoh amalan-amalan yang lainnya. Aku udah sholat duha, berarti malam ini nggak usah tahajud, misalnya seperti itu. Nah ini ya tidak jelas. Termasuk contoh kita semangat waktu event akbar ruqyah syariah, pakai jubah, pakai sorban, atau kita pakai sarung, pakai peci songkok hitam, gagah. Semangat. Tapi setelah event justru sholatnya malas-malasan. Nah, ini tanda naudzubillah mungkin sudah disusupi rasa ujub bangga diri saat event akbar ruqyah syariah. Pandai berkoar-koar, aku musuh iblis, aku yang akan memerangi iblis. Tapi saat sendiri justru malah menjadi sahabat dekatnya. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, salah satu tanda, salah satu penyebab doa seseorang itu tidak terkabul. Dia menyuarakan menjadi musuh iblis di khalayak umum, tetapi ketika dia sendiri dia malah menjadi musuh, menjadi teman dekatnya iblis. Lanjut lagi. Wahdiruka thalatan. Dan aku wahai Musa memperingatkanmu tentang 3 perkara. La takhluna bi imra'atin la tuhillu laka qat. Janganlah berdua-duaan. La takhluwanna bi imra'atin la tahillu laka qat. Jangan sekali-kali kamu berkholwat berdua-duaan dengan apa? Perempuan yang bukan mahramnya. Jangan sekali-kali berdua-duaan dengan perempuan yang tidak dihalalkan bagi engkau. Fa innahu ma khala rajulun bi imra'atin la tuhillu lahu illa kuntu sahibuhu duna ashabi hatta uftinahu biha. Karena ketika seseorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka aku ini adalah sahabat dekatnya. Sehingga aku bisa sampai aku benar-benar menimpakan fitnah kepada orang tersebut, hingga akhirnya terjerumus pada perbuatan yang tidak senonoh. Dek, saya mau tanya, terutama yang masih ABG, pernah di jalan lihat iklan, foto iklan yang di situ gambarnya wanita cantik yang terbuka auratnya? Pernah lihat? Pernah lihat gak, Mas? Sering ya? Dan saat mata kita mencoba menghindar untuk tidak melihat foto tersebut, pernah ndak antum merasakan tiba-tiba selalu ada aja sesuatu yang bikin kita nengok ke foto itu? Padahal kita sudah niatkan, aku nggak mau lihat itu lagi. Pernah? Jujur baik. Pernah kok? Itu karena setan yang menghiasi wajah wanita tersebut besar pengaruhnya. Semakin aurat terbuka lebar, semakin besar magnet setan untuk menarik pandangan lelaki, pandangan pria untuk melihat ke arahnya tanpa terkecuali. Besar magnetnya. Maka semakin, ya, ini bagi seorang wanita ya, semakin seorang wanita itu menampakkan auratnya, makin tipis bajunya, makin ketat celananya, di situ juga setannya semakin besar, di situ juga setannya semakin mudah untuk menguasai jiwa dan raganya. Karena dia telah memproklamirkan, ini loh aku dengan auratku menjadi pasukan khususnya iblis, laknatullah. Penampakan aurat ini adalah salah satu
permainan besar iblis yang pertama kali dilancarkan terhadap manusia. Dalam sejarah hidup manusia, pertama kali gangguan dan penghinaan iblis terhadap manusia adalah dengan melepaskan pakaian bapak dan ibu moyang kita. Siapa? Adam dan Hawa alaihi wassalam. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam perangkapnya setan. Sebagaimana setan dulu mengeluarkan ayah dan ibumu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang kemudian setan itu melepaskan pakaian mereka sehingga tampaklah aurat mereka berdua. Makanya setan paling senang sama wanita yang gak bisa menjaga auratnya sebaik mungkin. Oh, aku tiap hari pakai jilbab kok, tapi di medsos fotonya terpampang nggak pakai kerudung, fotonya terpampang menggunakan pakaian-pakaian yang zaman purbakala. Iya, pada baik. Apalagi ketika kita ruqyah berdua-duaan, qadarullah saat itu mungkin kebetulan pasien wanitanya menggunakan baju yang kurang longgar. Ini kadang tangan ada saja seakan-akan kayak ketarik untuk akhirnya menyentuh bagian yang terlarang. Makanya hati-hati. Ya, kalau disuruh meruqyah wanita non mahram, suruh bawa mahramnya, suruh memakai baju yang longgar, tertutup semua auratnya. Ya, dan jangan meruqyah berdua-duaan di tempat terpencil. Meruqyah di kebun. Meruqyah mau bercocok tanam itu. Macul. Makanya itulah. Katanya mau mendiagnosa tapi janjian ketemuan sambil ngajak kencan. Aduh, modus itu. Ya, hati-hati. Karena banyak sekali sebagian kasus ya orang yang ngobatin wanita, khususnya para dukun-dukun cabul itu, tangan dibuat ketarik-tarik sehingga menyentuh-nyentuh area terlarang wanita dan jatuhlah kepada fitnah besar, yakni perzinahan. Na'udzubillah min dzalik ya. Wala tu'ahidu 'ahdan illa wafaita bihi. Janganlah kamu berjanji kecuali janji itu kamu tepati. Ya. Fa innahu ma 'ahadallah ahadun illa kuntu sahibuhu duna ashabi hatta ahulu bainahu wa bainal wafa. Karena enggak ada seseorang yang berjanji atas nama Allah kecuali aku akan menjadi buntutnya sampai betul-betul dia itu lupa akan janjinya. Wala tukhrijanna shadaqatan illa amdaitaha. Janganlah kamu berniat untuk bersedekah kecuali kamu menunaikan sedekah tersebut. Karena aku akan menjadi pengekor, buntut yang mengikuti seseorang yang sudah berniat untuk sedekah sehingga dia mengurungkan niatnya untuk tidak jadi mensedekahkan hartanya. Setelahnya dia berpaling dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia berkata, ya wailah talatan alima Musa ma yuhaddiru bihi bani Adam. Celaka aku, Musa telah tahu apa yang biasa aku perbuat untuk mencelakai manusia. Lucu iblis itu.
Lupa ya, linglung dia kali ngomong ke Nabi Musa. Akhirnya dia pergi begitu saja sambil mengatakan celaka aku. Nah, itulah. Kemudian kisah penentangan iblis terhadap siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Saat itu datanglah iblis. Kemudian dia berkata kepada Nabi Yahya, "Inni uridu an unsihak." Hai Yahya, aku datang kepadamu ingin memberikan nasihat kepadamu. Iblis itu hobinya dari dulu, kedoknya memberi nasihat. Dari dulu. Maka Nabi Yahya tahu sebagaimana dulu iblis menyesatkan Adam dan Hawa dengan dalih-dalih nasihat, maka saat itu Nabi Yahya sama sekali tidak terberdaya sehingga beliau mengatakan kadzabta anta la tunsihuni. Kamu pendusta wahai iblis, sungguh kamu sekali-kali tidak menasehati aku. Walakin akhbirni an bani Adam. Tapi kabarkan aku tentang keadaan anak cucu Adam, di keadaan manusia. Bagaimana kamu menggodanya? Iblis laknatullah saat itu menjelaskan kepada Nabi Yahya, hum indana ala thalathi asnafin. Wahai Yahya, sesungguhnya manusia di sisiku ya terdapat 3 tingkatan, 3 jenis. Amma awal, yang pertama ya, fahum asaddul asnaf alaih, adalah jenis yang paling menyusahkan kami. Nuqbilu alaihi hatta nuftinahu wa nastamkin minhu thumma yatafarragul istighfar wat taubah fayufsida alaina kulla syai'in adrakna minhu. Nah, inilah yang tadi kita katakan. Jenis manusia yang pertama adalah manusia yang digoda oleh setan. Dia berhasil digoda oleh setan sehingga dia bermaksiat, dibisiki oleh setan, ya, hampir dikuasai, tetapi tidaklah setan menemui orang yang hendak dikuasainya tersebut kecuali dia telah dalam keadaan beristighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan sebenar-benarnya. Ya. Fayusida alaina kulla syai'in adrakna minhu. Maka dengan istighfar dan taubatnya itu dia merusak segala rancangan-rancangan yang telah kami buat untuknya. Ya. Tsumma na'udu faya'ud. Fala nahnu nai'asu minhu wala nahnu nudriku minhu hajatina fa nahnu min dzalika fi ina'in. Ketika kami kembali, dia juga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus seperti itu. Tetapi wahai Yahya, kami tidak pernah berputus asa untuk terus menggoda manusia. Tetapi ketika kami terus menerus menggodanya, orang tersebut selalu beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nahnu nudriku minhu min hajatina, sehingga kami tidak mencapai tujuan kami untuk menyesatkan orang tersebut. Fa nahnu min dzalika fi inain. Dan kami terhadap orang itu, orang yang model seperti ini, akhirnya kami juga menjadi kesel sendiri, putus asa sendiri. Ya. Inilah golongan pertama. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Kita mungkin pernah dan bahkan sering tergoda iblis, tergoda setan. Nah, kita mungkin yang goda bukan iblis, kita yang goda bayi ecek-ecek, bayinya setan itu. Kalau iblis tingkatannya ya para nabi dan rasul. Nah, kalau kita ya setan anak kecil, balita itu baru belajar jalan mungkin. Bahkan sama setan yang sekecil itu aja kita sering terperdaya.
Maka ketika kita sudah terperdaya melakukan dosa secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus beristighfar. Dan ingatlah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Kalau dosa kita sampai sebanyak buih yang ada di lautan, rahmat Allah lebih luas, lebih banyak daripada buih yang ada di samudra. Tapi kita juga jangan sampai tertipu. Hari ini maksiat, esok maksiat mana enggak? Allah Maha Pengampun niki. Aku bertobat juga nanti Allah ampuni aku. Jangan seperti itu. Kalau sampai terdetik hal yang demikian di hati kita, maka kita termasuk golongan maghrur, orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Karena yang namanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus dibuktikan dengan amal soleh yang dapat mengantarkan kita kepada jalan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jenis yang kedua, fahum fi aidina bimanzilatil qurati fi aidi sibyanikum. Jenis yang kedua adalah jenis manusia yang dia itu layaknya bola. Bola yang mudah sekali dipermainkan oleh kami. Sebagaimana bola yang ada di tangan anak-anak kalian. Ini orang-orang yang terperdaya oleh hawa nafsunya sendiri, yang terhalang hijabnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, terhalang karena kesombongannya sendiri. Wa amma sinful akhir, dan jenis yang terakhir, fahum mithluka ma'sumun la naqdiru minhum ala syai'in. Jenis yang terakhir ini adalah orang-orang yang mereka itu seperti engkau wahai Yahya, maksum, yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang model ini ya jelas para nabi dan rasul ya, kami sama sekali tidak bisa menggoda mereka. Ya. Lalu saya ringkas saja ya karena ini lumayan panjang. Intinya di sini iblis juga menjelaskan Nabi Yahya ketika bertemu sama iblis, dia digoda sehingga Nabi Yahya suatu ketika pernah makan di luar keperluannya, kenyangan, wargen. Nah, ketika tahu bahwasanya karena kekenyangan inilah setan berhasil menggoda beliau dalam sholatnya, dalam ibadahnya, maka beliau saat itu berjanji seumur hidup beliau tidak akan pernah membuat perutnya kekenyangan sampai gumoh. Apalagi kita kekenyangan ya sekedar kekenyangan, lempogan gumoh. Iya, itu salah satu dari jerat-jerat iblis, salah satunya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun syarrun wi'aan illa min batnih." Tidak ada suatu bejana, suatu kantong yang lebih buruk, yang selalu diisi terus-menerus oleh anak cucu Adam, kecuali apanya? Perutnya. Kecuali perut atau lambungnya. Selanjutnya, ta'arudus syaitan di Ayyub alaihi salam. Penentangan setan terhadap Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, panjang juga ini. Minum dulu ya. Ternyata masih banyak ya. Saya kira tinggal sedikit. Masih ada Ayub, Isa, dan Muhammad. Waduh. Yang kurang jam 11 malam. Mau lanjut hari ini atau besok lagi nih? Besok lagi aja ya. Saya besok harus siap-siap ke Surabaya. Jadi ya qadarullah hari ini cukupin lah. Ya, alhamdulillah.
besok kita bahas masalah Nabi Ayub, ya, penentangan setan terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Di situ juga nanti ada rahasia-rahasia dari mana setan biasanya menyerang manusia dan tahapan-tahapannya seperti apa. Insyaallah akan kita bahas. Berikut juga dari beberapa kitab tafsir yang menjelaskan kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum wa arsyadani Allah wa iyyakum. Ada yang mau bertanya? Tidak ada lah ya. Kesel. Oke, baik. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Minggu depan insyaallah tetap di hari Ahad selepas subuh. Ini enaknya selepas subuh atau kalau saya lebih senang selepas subuh. Kalau jam-jam segini pada ngantuk, saya juga pokoknya megel. Ya baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.